Halo, siang Sobat Tribun Network. Hari ini saya Nuril Anwar bersama Bapak Camat Pakuaji, Bapak Asmawi, SIPMM. Kebetulan kita lagi berada di pesisir pantai Surya Bahari, tepatnya di pelelangan ikan daerah Surya Bahari, Pakuaji, Tangerang. Gitu. Jadi sedikit waktu ada kita mau berbincang sedikit dengan Pak Camat terkait dengan beberapa kondisi saat ini di Kecamatan Pakuaji. Oke, Pak Asmawi. Ini kan momennya pas banget nih Pak, lagi 17 Agustus ya. 17 Agustus. Momen kemerdekaan. Nah, sekarang ini kan yang jadi pahlawan untuk saat ini kan sebenarnya garda-garda terdepan kita di nakes ya, petugas-petugas kesehatan. Nah, menurut Bapak sendiri pahlawan yang saat ini memang mereka ini kira-kira seperti apa Pak? Ya, betul. Makasih Pak Nuril. Jadi hari ini bertepatan dengan 76 tahun Indonesia Merdeka, khususnya juga di Kecamatan Pakuaji, kita baru saja selesai melaksanakan upacara secara virtual sesuai dengan arahan dari Bapak Pimpinan, Bapak Bupati Kabupaten Tangerang. Kita juga tahu bahwa situasi 17 Agustus hari ini bukan bertepatan dalam situasi COVID pandemi 19 ya. Kabupaten Tangerang termasuk juga di Pakuaji. Jadi memang kalau nakes dikatakan sebagai garda terdepan dan merupakan pahlawan-pahlawan orang yang dijadikan pahlawan di masyarakat, saya pikir tepat ya. Jadi hari ini bahwa kita masih suasana COVID-19 termasuk di Kecamatan Pakuaji. Jadi kalau kita mengangkat nakes sebagai pahlawan dalam situasi wabah seperti ini, saya pikir cukup tepat ya. Karena di kita juga perlu diketahui bahwa warga kita seperti pada umumnya Kabupaten Tangerang pertengahan Juli kemarin itu tingkat paparan cukup tinggi, termasuk di Kecamatan Pakuaji. Alhamdulillah kesininya kita sudah menurun. Ya, jadi hari ini khusus di Kecamatan Pakuaji, warga kita yang terisolasi hanya tinggal sebanyak 4 orang. Ya, itu 4 orang itu 2 orang ada di Desa Surya Bahari ini dan 2 orang ada di Desa Sukawali, tangga sebelah, yaitu yang isolasi. Dan isolasi mandiri masih ada sekitar 6 orang. Ya, itu masih isolasi mandiri. Sampai hari ini, kalau kemarin-kemarin masih cukup tinggi. Sampai hari ini sudah alhamdulillah sudah cukup signifikan, penurunannya sudah cukup landai lah. Yaitu semuanya berkat peran dari teman-teman di kesehatan, khususnya yang ada di puskesmas, yang ada di rumah sakit. Kebetulan kita Kecamatan Pakuaji ini yang terdiri dari 13 desa dan 1 kelurahan, ada 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Pakuaji dan Puskesmas Sukawali. Ya, mereka inilah yang cukup antusias turun ke bawah. Kita selalu berkoordinasi bagaimana caranya mengantisipasi wabah yang begitu luar biasa di Kabupaten Pakuaji ini. Salah satunya hari ini kita melaksanakan gebrak vaksin juga ya, serangan vaksin. Terima kasih juga dilakukan oleh teman-teman dari TNI, dari polisian, ya. Bahkan hari ini dari Rumah Sakit Umum Pakuaji dan Puskesmas itu juga mengadakan gebrak vaksin ya, hari ini, ya, bertepatan dengan 17 Agustus itu. Jadi di tengah situasi 17 Agustus, teman-teman dari kesehatan ini masih tetap berjuang bagaimana memutus mata rantai COVID-19, yang salah satunya dengan mengadakan gebrak vaksin. Oke Pak, artinya memang teman-teman di garda terdepan ini memang sangat-sangat layak ya Pak, kalau kita sebut mereka ini sebagai pahlawan. Sangat layak kalau menurut saya dalam situasi seperti ini. Ya. Oke Pak, terkait dengan COVID ya Pak, ini kan sudah tahun kedua ya. Tahun kedua. Nah, kurang lebih perkembangan dari tahun pertama sampai dengan hari ini untuk khususnya di Kecamatan Pakuaji itu seperti apa? Ya, tahun pertama 2020 sama pada saat itu bertepatan dengan awal COVID ramai di kita, kurang lebih pada bulan Maret. Di Kecamatan Pakuaji itu baru ditemukan pada bulan Mei. Ya, bulan Mei satu keluarga terpapar
bulan Mei 2020. Nah kemudian ada salah satu perumahan di kita juga satu keluarga terpapar. Cuma corona COVID pada saat itu semuanya diisolasi, kemudian sebagian juga ada yang masuk di rumah sakit karena memang ada gejala. Alhamdulillah semuanya itu bisa sembuh, ya bisa sembuh. Nah seiring dengan waktu COVID mulai menurun pada masuk bulan Agustus waktu itu 2020 sampai dengan akhir tahun itu menurun. Ya waktu itu kita anggap dikatakan landai lah. Kita tahu memasuki bulan Mei kemarin tahun 2021 COVID meledak lagi dengan varian yang berbeda. Jujur saja di kita pun angka kematiannya cukup tinggi juga. Pak. Ya jadi masyarakat juga sudah mulai menyadari bahwa memang COVID itu ada. Ya jadi kalau kemarin itu karena memang kebanyakan hanya terserang, kemudian cukup dengan isolasi, diobati, kebanyakan sembuh. Tapi yang 2021 ini, yang katanya varian baru COVID ini, di kita juga banyak warga, cukup banyak juga warga kita yang meninggal, ya, termasuk di perumahan dan sebagainya. Nah, berangkat dari sana, jujur aja masyarakat sudah mulai menyadari seiringnya dengan adanya edaran dari pemerintah, ya, melalui instruksi Menteri Dalam Negeri, instruksi Gubernur, termasuk juga instruksi Pak Bupati. Semua kita laksanakan di bawah, ya, dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Apalagi terakhir ada instruksi dari Pak Bupati yang menyatakan bahwa prokes itu tetap harus dijalankan, bukan cuma 3M. Dulu kan 3M ya, sekarang itu sudah 5M. Sudah 5M. Kita tiap malam dengan Muspika melakukan war-war ke masyarakat, ya, sinergis gabungan untuk membatasi aktivitas masyarakat kaitan dengan masalah kerumunan dan sebagainya sesuai dengan instruksi Pak Bupati yang pada saat itu edarannya kita terima dan itu kita sampaikan kepada para pedagang misalnya, kemudian supermarket, kemudian apa namanya retail yang ada di kita, gitu. Karena memang kita tahu ada pembatasan jam operasional mereka, sehingga ini kita harus sampaikan dan masyarakat harus tahu. Karena kelihatan varian yang baru ini apa namanya lebih lebih ganas ya kelihatannya daripada tahun 2020 ya pada saat COVID itu masuk ke wilayah kita seperti itu. Oke. Ini kan masih momen 17-an nih Pak ya. Siap. Momen 17-an yang pastilah nuansanya pasti akan berbeda ya. Nah, sedikit pengen tahu nih Pak, menurut Bapak gimana sih pengalaman Bapak waktu kecil saat 17-an dibanding dengan 17-an yang saat ini kita rasakan bersama? Ya. Makasih. Kebetulan saya sebagai putra daerah sini, saya sebagai juga anak Pantura, momen 17, ingat saya waktu kecil itu ya, setiap habis upacara biasanya kita langsung ada perlombaan-perlombaan, ya, perlombaan, permainan gitu kan, mulai dari panjat pinang, balap karung, tarik tambang dan sebagainya, ya itu memang luar biasa ya situasi seperti itu. Masa kecil saya memang jujur dihabiskan di wilayah utara, karena saya kebetulan juga putra utara. Jadi momen 17 Agustus itu memang momen yang ditunggu-tunggu benar, ya, karena pada saat itulah kita memiliki hiburan lokal ya, berupa permainan yang memang satu dengan yang lainnya momen itu sangat ditunggu-tunggu gitu kan. Permainan setahun sekali lah. Setahun sekali ya momen seperti itu. Seiring dengan berjalannya waktu, mungkin iklim juga sudah mulai berubah, lingkungan juga sudah mulai berubah, apalagi sekarang situasi COVID pandemi seperti ini, ya alhamdulillah masyarakat juga cukup menyadari lah bahwa memang salah satu penyebaran virus COVID-19 ini itu lewat kerumunan. Pertama, yang kedua memang lewat jabatan tangan dan lain sebagainya. Mereka mulai menyadari itu, sehingga alhamdulillah untuk tahun 2021 ini di Kecamatan Pakuaji khususnya kita meneruskan edaran Pak Bupati bahwa tidak ada permainan dan tidak ada perlombaan ya, termasuk kita upacara pun hanya kita lakukan secara virtual gitu. Jadi memang jujur ya, beberapa masyarakat kita barangkali ini luar biasa dampaknya, yang biasanya kok ada panjat pinang, ada yang meriahkan, sekarang dengan adanya edaran tersebut
itu ditiadakan luar biasa ya. Tapi masyarakat lebih menyadari lah bahwa ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita selamatkan. Masalah nasib anak bangsa ini kaitan dengan keberadaan COVID ini. Karena kita sudah himbau dari awal bahwa insya Allah kalau kita patuh dengan protokol kesehatan, taat dengan himbauan pemerintah, insya Allah COVID ini akan bisa teratasi. Karena untuk mengatasi COVID ini tidak cukup dengan Pak Bupati, tidak cukup dengan Pak Camat, dengan Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Dandim, Pak Dandim, semua elemen masyarakat harus turut serta dalam rangka kita memutus mata rantai perkembangan COVID-19 di wilayah ini. Alhamdulillah masyarakat sudah mulai menyadari lah akan pentingnya itu, sehingga memang kegiatan-kegiatan seperti perlombaan dan sebagainya kelihatan sudah hampir nyaris tidak ada ya, tidak ada ya. Mungkin masyarakat juga sudah tahulah bahwa kesehatan itu barangkali lebih penting buat mereka. Iya, artinya kesadaran masyarakat sudah mulai ada menumbuh. Oke Pak, ini saya agak sedikit mengulik nih Pak, artinya bisa diceritain sedikit nggak sih Pak dari Bapak kecil, terus kemudian sampai dengan meniti karir, kemudian sampai dengan pada titik saat ini Bapak menjadi seorang camat di Pakuaji, itu bisa diceritain nggak Pak? Artinya sejarahnya seperti apa? Alhamdulillah Bang Nuril ya. Saya memang dilahirkan di sini, Pantura. Saya lahir asli Putat, Tangerang Utara. Berangkat dari ayah saya seorang petani. Ya. Ayah saya seorang petani dan ibu saya seorang ibu rumah tangga biasa. Ya. Saya sekolah SD di Pantura, SMP di Pantura, ya SMA kebetulan di Tangerang. Dari sanalah saya mengawali mungkin karir saya ingin menjadi seorang pegawai sebagaimana keinginan abah saya, orang tua saya. Ayah saya jadi menginginkan kalau bisa jangan jadi petani seperti ayah lah, seperti abah lah, capek katanya. Udah kalau bisa cari kerja, cari pegawai. Alhamdulillah saya berangkat dari situ, saya kuliah di pemerintahan. Ya saya mencoba untuk ikut masuk di PNS. Ya alhamdulillah tahun 91 ya saya mulai masuk PNS. Itu dari golongan 2 saya. Oke. Dari golongan 2. Saya dari golongan 2. Jadi saya itu masih kabupaten semua ya Pak? Masih kabupaten ya, tahun 91 itu saya mulai. Jadi saya mulai karir ya. Dari golongan 2, kemudian saya mulai jadi staf di Bapeda waktu itu. Di Bapeda, staf di Bapeda, kemudian saya berkarir di Kecamatan Pasar Kemis, menjadi kasih pemerintahan. Dari Pasar Kemis saya ke Kecamatan Sepatan menjadi sekretaris camat. Kemudian dari Kecamatan Sepatan saya ke Kecamatan Teluk Naga. Dari Kecamatan Teluk Naga saya ke Kecamatan Pakuhaji. Itu masih posisi di sekretaris camat saya. Dari Kecamatan Pakuhaji saya kemudian dapat kepercayaan dari pimpinan untuk menjadi camat. Saya di Kronjo selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun saya di Kronjo. Ya pimpinan memanggil balik saya untuk menjadi camat di Pakuaji. Kebetulan anak saya 3 orang. Ya alhamdulillah mungkin ya sebagai putra kampung, putra daerah. Anak saya yang pertama sekarang masih kuliah, tapi sudah Januari kemarin sudah kerja. Kebetulan di luar. Di luar negeri apa di luar negeri? Di luar negeri. Jadi dokter di Jerman, kebetulan anak sana. Selesai kuliah di sana, kelihatannya kayaknya nggak mau pulang, mau kerja di sana. Betah ya, Pak? Betah. Ya, jadi dokter di sana. Kebetulan istri saya juga seorang pegawai negeri sipil, seorang bidan di Rumah Sakit Umum Sitanala ya. Oh iya. Jadi ngikutin mamahnya. Anak saya yang kedua dokter juga di UI. Sekarang sudah koas tahun terakhir. Ya mungkin 2 bulan lagi selesai lah, insya Allah. Dan yang terakhir ini baru mau masuk SMP. Jadi artinya yang dusu. Ya, alhamdulillah kita sebagai putra Pantura untuk yang berangkat dari anak seorang petani tinggal di kampung, ya ternyata alhamdulillah pemerintah itu bisa memberikan pendidikan yang proporsional, yang adil. Ternyata berangkat dari kampung seperti ini, ada anak saya yang sampai pendidikan di ke Jerman. Ke Jerman bisa, ternyata mampu ya, putra Pantura.
dan bisa bersaing juga yang di UI ya. Iya, betul. Alhamdulillah semuanya itu mungkin atas campur tangannya Tuhan lah terhadap saya, karena prinsip saya dimanapun saya ditempatkan, saya ingin bekerja ikhlas, itu aja. Jadi kalau sudah ikhlas mungkin tanpa beban buat saya ya. Masalah rezeki yang lain mah itu Bang ikutilah. Yang penting saya ikhlas, saya niatkan ibadah karena mungkin ini lahan saya. Karena cara saya untuk beribadah kepada Allah itu mungkin bukan saya harus ngajar ngaji, karena saya bukan seorang ustadz gitu kan. Betul. Bukan saya harus menjadi ini, ya inilah mungkin Allah menakdirkan saya harus berkecimpung di pemerintahan, dan momen ini saya manfaatkan bagaimana jabatan yang saya pegang hari ini sebagai ladang amal buat saya. Mudah-mudahan ini ada berbuah pahala dan saya niatkan untuk ibadah buat masyarakat. Apalagi sekarang saya ditempatkan di wilayah sendiri gitu kan. Saya mencoba untuk membangun Pantura ini ya sebagai putra Pantura, tentunya wilayah lain saja saya bisa bahasa kasarnya saya bisa perhatiin, saya bisa berbuat. Membangun rumah sendiri ya, apalagi ini rumah sendiri. Seperti itu Bang Nuril. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ketemu ibu tuh di mana sih Pak? Karena sama-sama PNS nih. Sama PNS ya. Jadi awal ketemu ibu itu kebetulan kita sesama pegawai waktu itu di Prajabatan, di Prajabatan. Jadi saya dari Bapeda waktu itu, kita sebagai staf, beliau dari Dinas Kesehatan. Ketemulah di sana. Kebetulan ibu juga memang orang Tangerang Kota, gitu ya. Tangerang Kota, jadi saya ketemu di sana. Ya memang orang udah jodoh lah seperti itu. Orang Tangerang Kota ketemu lelaki pelosok gitu ya, pemuda pelosok ya, pinggir laut lagi ya, seperti itu. Ya ternyata yang saya bilang, ya mudah-mudahan ini jadi motivasi buat semua masyarakat di Pantura khususnya, bahwa saya berprinsip orang tinggal di Pantura itu ada kelebihannya ya. Dari awal saya sudah katakan bahwa air kita ini asin itu bukan tidak ada manfaatnya ya. Kita nggak perlu cari yodium jauh-jauh, barangkali hari-hari kita sudah makan yodium ya. Itu yang membuat anak kita cerdas itu ya. Pada prinsipnya semua orang itu dikasih potensi jenius anak itu, tergantung kita aja memanage-nya. Ya jadi jangan merasa kita ini orang kampung, kita ini orang pelosok, mana bisa lah kita kuliah harus seperti orang-orang keluar di sana. Ya buktinya anak saya bisa gitu kan. Seiring dengan waktu, saya tidak pernah mengarahkan anak saya harus ke A ke B, saya nggak ada. Seperti itu. Oke, sahabat Tribun Network, demikian bincang-bincang kita bersama Pak Camat Pakuaji, Bapak Haji Asmawi SIPMM, ya Pak. Cukup menarik, banyak hal yang bisa kita petik dari wawancara kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada wawancara-wawancara berikutnya. Tetap stay tune di portal berita kita tribuntangerang.com. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.